Oke, sobat setiawan, di sini kita kedatangan baut chamber nih, dua baut chamber. Yang mana yang di sebelah kiri saya ini adalah baut chamber yang udah kita gunakan nih. Tapi yang di sebelah kanan, nah ini mau kita uji coba apakah kualitasnya itu lebih bagus daripada yang sudah kita gunakan atau malah di bawahnya. Nah, baut chamber ini sendiri digunakan untuk mengubah sudut chamber. Ya, sudut chamber yang ada pada mobil dengan suspensi McPherson independent, terutama yang bagian depan, dan tidak menutup kemungkinan juga misalkan dia suspensi belakang McPherson juga bisa diaplikasikan dengan baut chamber gitu. Nah, kebetulan mobil akan kita gunakan ini di mobil Agya. Nanti ini kita lakukan test drive terlebih dahulu, gimana hasil test drive-nya, lalu kita lakukan cek spuring yang ada sebelah sana. Kita melihat datanya, kita analisa, dan kita lakukan setting baut chamber di mobil Agya ini. Itu, ikuti terus sobat setiawan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Oke, sobat setiawan. Nah, di sini posisi Agya rodanya udah terlepas dan tadi sudah kita lakukan test drive juga, sudah kita lakukan cek data. Nah, pemasangannya menyesuaikan daripada hasil test drive dan cek datanya, seperti itu. Itu untuk kebutuhan analisa kita dalam memasang baut chamber. Nah, pemasangan baut chamber itu bisa diaplikasikan di tiap mobil yang menggunakan suspensi McPherson independent. Nah, misalkan ambil contoh seperti ini nih. Jadi dia di antara shock breaker dengan knuckle ya, itu ada dua baut. Nah, yang dipasangi baut chamber itu di bagian atasnya. Seperti itu. Jadi tinggal dipasangkan aja di bagian atas ini. Baut yang asli itu diganti dengan baut chamber. Nah, sobat setiawan, ini baut chamber yang biasa digunakan di setiawan spuring. Kita letakkan di bagian depan kiri. Kita pasangkan depan kiri. Sedangkan nanti yang satunya, baut chamber yang satunya, untuk uji coba perbandingan kualitas itu kita taruh di depan kanan. Ini adalah baut chamber yang diuji coba untuk uji coba saat ini, apakah kualitasnya lebih baik atau tidak sama yang sudah digunakan di setiawan spuring. Ini kita letakkan di bagian depan kanan seperti itu. Jadi sebagai pembanding ya, antara kiri itu nanti hasilnya seperti apa setelah melalui uji coba, kanan itu hasilnya seperti apa setelah melalui uji coba, seperti itu. Nah, ini kita temukan pada saat pemasangan ya, ini agak sulit. Kalau orang teknis ya, teknisi setiawan dalam pemasangan baut chamber ini biasanya tinggal dimasukkan aja. Tetapi apabila sulit itu di yang bawah, baut bawah itu harus dikendorkan juga. Nah, ini posisinya dia sudah kendor yang bawah, yang atas itu udah terlepas ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Tetapi pemasangannya agak sulit ya. Ini posisi yang ini dia nggak masuk nih. Padahal posisi pemasangan udah tepat. Nah, ini baru sedikit-sedikit masuk. Oke. Oke, sobat setiawan, pengujian terakhir sampai dengan melakukan pengencangan baut chamber dengan menggunakan kunci momen, yakni kita menambahkan nilai kunci momen ini ya, 70 Nm naik ke 72,5, naik ke 75, sampai dengan yang terakhir yang seperti sobat setiawan lihat ini, dia 90 Nm ya.
itu 90 Nm sudah tek, artinya dia masih kuat menahan 90 Nm seperti itu. Lalu kita tambahkan 92,5 Nm, kita kencangkan, belum sampai tek dia sudah patah. Nah, ini posisi kita sedang mencoba yang satunya nih, yang digunakan di Setiawan Spuring, baut chamber yang digunakan di Setiawan Spuring. Ini posisinya sekarang kita coba di 105 Nm, karena tadi 90 kita juga sudah melewati tahapan itu, seperti itu. Jadi Sobat Setiawan, silakan diikuti baut chamber yang kita gunakan itu kuatnya sampai dengan berapa Nm. Ikuti terus. Oke Sobat Setiawan, kita coba di 105 Nm. Agak berat ya ini ya. Ini lengannya dia sudah panjang, tapi saya membantunya dengan kaki juga nih. Memang keras. Oke, 105 masih bisa, masih sanggup. Artinya bahan baut chamber yang digunakan di Setiawan Spuring dia lebih kuat dan sifatnya lebih elastis, karena di 100 Nm pun dia belum patah, seperti itu. Kita tambahkan lagi 107,5. Kita coba ya. 107,5 masih kuat ya. Kita tambah lagi di 110 Nm. Masih kuat. Tambah lagi 112,5. Oke, tambah lagi 115,5. Wah, ini kayaknya mentok nih. 115 ya, 115 Nm. 115 Nm. Mas Bagus, ditahan ya. Oke Sobat Setiawan, kita coba tambahkan momen kekuatan di baut chamber ini menjadi 117,5. Coba kita lihat apakah masih kuat di 117,5. 117,5. Masih kuat. Masih kuat. Masih kuat di 117,5. Memang agak berat ya. Memang berat. Kita tambahkan lagi di 120 Nm. Ya, 120 Nm. Hati-hati, jangan sampai lepas. 120 Nm. Kita tambahkan lagi menjadi 125. 122,5. 122,5 masih kuat, Sobat Setiawan. Kita coba lagi di 125 ya ini ya. Oke, 125 Nm. Nm bahkan masih kuat. Oke, 127,5. Nampaknya ini sudah mulai ini ya, deformasi ya. 127,5. 127,5. Wah. 127,5 Nm untuk baut chamber yang dijual. Oke. Masih kuat. Masih kuat.
127,5 kita tambahkan lagi menjadi 130 Nm. Oke. 130 Nm. Ini agak keras ini. Oh. Oke. Oke, perbedaannya cukup signifikan. Bisa dikatakan malah sangat signifikan. Yang uji coba ini didapatkan 90 Nm, sedangkan ini di 127 Nm, itu masih kuat. Ditambahkan lagi 2,5, artinya ini 92,5. Kalau yang ini 130 Nm itu sudah patah. Nah, bisa disimpulkan bahwa kekuatan ya, elastisitas, kualitas itu berbeda jauh. Paling bagus adalah baut chamber yang sudah digunakan di Setiawan Spuring. Itu kuncinya. Kita sudah menguji dua baut chamber. Yang pertama adalah baut chamber yang udah ada di Setiawan Spuring, yang satu lagi adalah hasil uji coba. Dan menunjukkan bahwa baut chamber yang sudah ada di Setiawan Spuring itu dia lebih berkualitas. Karena hasil daripada pengujian itu dengan menggunakan kunci momen yang nilainya selalu ditambahkan, itu menunjukkan bahwa baut chamber uji coba itu 90 Nm adalah maksimal. Ditambah 2,5 Nm, 92,5 dia sudah patah. Sedangkan di baut chamber yang sudah ada di Setiawan Spuring ini 130 Nm maksimal. Kita tambahkan 2,5 Nm lagi, dia sudah patah. Artinya perbedaannya cukup signifikan seperti itu. Nah, jadi produk yang ada di Setiawan Spuring itu sudah melalui tahapan pengujian yang dilakukan oleh tim R&D-nya Setiawan Spuring. Jadi kita memastikan bahwa produk yang sudah ada itu berkualitas. Jadi Sobat Setiawan nggak perlu ragu lagi untuk datang ke Setiawan Spuring, melakukan perawatan, melakukan penggantian part, itu sudah melalui pengujian dan kita jamin untuk kualitasnya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.